aktivitas yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Marilah kita sama-sama meluruskan niat kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini, walaupun online ya, kita sama-sama hadirkan hati, juga perbaiki dan luruskan niat kita untuk sama-sama belajar ya, dan juga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya yang itu menjadi bekal kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Eh, Ikhwas semua yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengulas secara singkat ya sebuah buku, sebuah kitab, katakanlah risalah begitu ya, kitab buku yang disusun oleh seorang imam, seorang ulama, seorang tokoh dalam eh, Islam yang dikenal di dunia Islam ataupun di luar dunia Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan wasi'ah sedikit tentang beliau ya. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam ya, dan julukan beliau Hujjatul Islam Abu Hamid ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kita mendengar Al-Imam Al-Ghazali, maka yang dimaksud adalah Hujjatul Islam. Yang diantara karya monumental beliau adalah sebuah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar atau diantara kita sudah pernah mengkaji itu, yaitu adalah karya beliau ya, yang bermanfaat sekali ya, tentang tasawuf, tentang akhlak, tentang akidah dan sebagainya. Nah, tapi selain itu juga ada Syekh Al-Ghazali. Ya, beliau seorang ulama Mesir. Jadi kalau Al-Ghazali itu bisa dua. Bisa Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Hujjatul Islam Al-Ghazali, dan juga Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Mesir, seorang cendekiawan Mesir, ya, dan merupakan ulama kontemporer. Adapun Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali adalah ulama ya yang lahir pada tahun 450 Hijriah, atau kalau Masehi berarti kurang lebih sekitar seribuan ya, 1058 Masehi. Dan wafat pada tahun 505 Hijriah ya, 505 Hijriah. Dan beliau seorang pakar dalam banyak bidang, dalam fikih, dalam usul fikih, dalam tasawuf, kemudian juga dalam bidang-bidang yang lainnya ya. Dan di bidang-bidang tersebut juga beliau menulis banyak sekali karya, yang karya tersebut sangat bermanfaat bagi dunia Islam sekarang. Dan di antara karya beliau adalah kitab yang saat ini sedang akan kita kaji ya, akan kita kaji, yaitu berjudul Al-Adabu Fiddin. Sebagian mungkin sudah pegang kitabnya ya. Mungkin bagi yang belum, ada yang bisa bantu saya untuk share screen biar semua bisa dapat faedahnya. Mungkin dari MC, berhubung ini belum pakai laptop ya, ada sedikit kendala. Atau bisa Ustaz Sayyid? Hmm. Mana Ustaz Sayyid? Masih ada di grup beliau? Ya. Oke, Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya.
Ini adalah kitab tentang tasawuf. Tasawuf itu artinya adalah tazkiyatun nafs, tentang penyucian jiwa, pembersihan jiwa, ya, dari segala bentuk eh, noda-noda dan juga kotoran-kotoran yang dapat mengotori jiwa tersebut. Karena ini adalah kitab tasawuf dan juga kitab tentang tazkiyatun nafs, untuk memahaminya bukan sebagaimana kita membaca sebuah kisah misalnya dalam bahasa Arab lalu kita terjemahkan secara harfiah. Kita misal belajar bahasa Arab, membaca satu buah paragraf tentang eh, tentang aktivitas di eh, dalam sekolah misalnya, ya. Di situ dijelaskan dalam sekolah ada seorang murid dan juga guru, mereka belajar belajar ilmu ini dan itu dan seterusnya. Itu mudah untuk diterjemahkan secara harfiah atau secara literally. Nah, namun untuk memahami sebuah kitab tasawuf, kita tidak bisa memahami secara zahir, secara makna yang eh, makna aslinya, ya. Tapi kita membutuhkan syarah, membutuhkan penjelasan. Nah, penjelasan itu bisa kita dapatkan dari buku buku yang lain yang ditulis oleh ulama setelahnya, ya, atau oleh penjelasan para ulama yang terekam di media sosial, baik di YouTube, di Instagram, Facebook, dan seterusnya. Jadi itu kita disclaimer dulu ya dalam memahami kitab tasawuf, eh, dan juga sebetulnya dalam kitab yang lain, tapi khususnya dalam bab tasawuf tidak bisa kita ujuk-ujuk buka kitabnya, kemudian kita baca, kita pahami arti aslinya, ternyata aslinya bukan, atau makna yang sebenarnya bukan seperti itu. Jadi mohon izin ketika nanti kita mengkaji kitab ini, ada di antara antum atau antuna semua yang kurang eh, sependapat ya dengan penjelasan saya, boleh nanti kita diskusi di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita dari khutbatul risalah ya. Dari halaman 3 ya, supaya kita mengawalinya dengan lengkap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul risalah. Apa yang share screen ya, Ustaz ya? Boleh Ustaz halaman ketiga itu, tentang khutbah atau pendahuluan dari risalah ini. Baik, sambil menunggu, adapun kitab syarah untuk risalah ini atau buku yang akan kita kaji untuk sekarang belum tersedia secara online ya. Bagi yang ingin membelinya secara offline bisa gitu ya. Judulnya barusan kami cari di internet adalah Irsyadul Mukminin fi Syarhi Kitabil Adab Fiddin. Ya, ini tidak tersedia di internet, tapi tersedia secara offline. Namun kita bisa mengambil penjelasan untuk kitab ini dari YouTube ya. Sebagian ulama membahas seperti Al-Habib Umar ibn Hafiyum rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Baik, alhamdulillah. Mohon bagi yang punya buku secara fisik bisa mencatatnya ya. Baik itu harokatnya, mungkin ada kekeliruan tulisannya ataupun ada makna-makna yang eh, makna-makna yang baru ya dan seterusnya. Dari halaman ketiga, khutbatur risalah. Baik. Alhamdulillahilladzi khalaqana. Khutbatu pendahuluan. Ar-risalah yaitu risalah ini atau buku ini. Alhamdulillahilladzi khalaqana. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita. Fa akmala khalqana. Maka dia menyempurnakan
penciptaan kita, ya. Wa adabana itu salah tulis ya. Wa adabana bukan wa adabana. Jadi tasydidnya ada di huruf dal. Wa adabana ta'diban. Dan segala puji bagi Allah juga yang telah mengajarkan kita adab, ya, yang telah memberikan kita tentang adab, ya, dengan sebenar-benarnya. Wa syarrafana bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ahsana tasyrifana. Dan segala puji bagi Allah juga yang telah memuliakan kita dengan nabinya, dengan kehadiran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ahsana tasyrifana. Maka dengan itu dia itu Allah menyempurnakan, memperbaiki, menyempurnakan, memperbagus, memperindah kemuliaan yang telah Allah berikan tadi. Tsumma aqulu wabillahi taufik. Kemudian aku berkata wabillahi taufik, dan pada Allah lah segala taufik. Inna akmalal akhlaqi wa a'laha wa ahsanal af'ali wa abhaha. Sesungguhnya akhlak yang paling sempurna dan yang paling tinggi, yang paling luhur, dan yang paling baik, wa ahsanal af'ali, dan perbuatan yang paling baik, wa abhaha itu yang paling mulia, ya, wa aktsaru tasyrifan, yang paling mulia, huwal adabu fid din, itulah al adabu fid din. Jadi kesempurnaan akhlak seseorang, keluhuran akhlak seseorang, kebaikan perbuatan dan kemuliaan perbuatan seseorang, ternyata menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah huwa al-adabu fid din, adalah adab dalam agama, ya. Jadi ada akhlak, ada adab, gitu ya. Jadi adab itu eh, mengcover semuanya. Akhlak yang baik, perbuatan yang mulia, dan seterusnya. Wa ma yaqtadi bihil mu'minu min fi'li rabbil alamin. Dan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang seorang mukmin, ya, mencontohkan, mengambil kudwah, mengambil contoh yang baik dari perbuatan min fi'li rabbil alamin, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Ya, bagaimana Allah memiliki sifat Al-Karim yang maha mulia, Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita bertakhalluk, ya, atau berakhlak, berperilaku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang baik. Maka kita pun juga harus menjadi seorang yang penuh dengan kasih dan penuh dengan sayang, ya, menyayangi sesama, baik sama muslim maupun non muslim, ya, menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi. Wa akhlaqin nabiyyin, dan juga apa yang seorang mukmin itu contohkan dari akhlak para nabi, wal mursalin, dan juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa qad addabana Allah taala fil Qur'an, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kita adab. Di mana? Fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Bima arona fihi minal bayan, yang eh, yang mana, ya, Allah sudah memperlihatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita dalam Al-Qur'an tersebut penjelasan, ya, dan petunjuk. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah sudah mengajarkan kita adab, ya, dengan apa? Dengan binabiyihi, dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sunnah, dengan apa yang telah dijelaskan oleh rasulnya, oleh nabinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Perlu kita ketahui ada dua istilah, ada istilah hadis dan istilah sunnah. Secara umum ini sama, ya, tapi kalau dibedakan maka ada perbedaan. Ketika disebutkan hadis,
maka ada kemungkinan ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Hadis sahih itu intinya hadisnya layak lah ya. Ya, hadisnya layak, tidak ada cacat, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa diamalkan. Hadis hasan derajatnya di bawah hadis sahih. Di bawah hadis hasan ada hadis dhaif, hadis yang lemah. Di bawahnya ada yang lebih parah lagi hadis maudhu, ya, hadis yang palsu. Tapi kalau kita mendengar kata sunnah, maka para ulama mengatakan yang dimaksud itu adalah memang hadis-hadis yang sahih, ya, atau hadis hasan ataupun hadis dhaif yang layak untuk diamalkan. Ya, bima aujaba alaina, yang mana telah Allah wajibkan kepada kita untuk mengikuti petunjuk, ya, serta arahan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahul minnah, maka bagi Allah lah segala karunia, segala kebaikan. Wa kadza bis sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ahlil adab minal mu'minin bima aujaba alaina minal iktida' bihim. Dan begitu pula Allah mengajarkan kita adab, ya, mengajarkan kita adab yang baik dari apa yang datang dari para sahabat, kemudian para tabi'in. Siapa itu sahabat? Sahabat Nabi adalah mereka orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, ya, bahkan hanya bertemu sekejap saja atau sekedar melihat saja, ya, itu sudah termasuk sahabat Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam, itu sahabat. Dan sahabat itu adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar yang tidak didapatkan oleh generasi setelahnya, ya, sahabat Nabi dijamin masuk surga. Wat tabi'in, dan tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat, kemudian berinteraksi lama dengan para sahabat Nabi dan mati dalam keadaan muslim, itu tabi'in. Termasuk generasi terbaik juga, generasi terbaik umat Islam. Wa man ba'dahu min ahlil adabi minal mu'minin, dan siapa, ya, generasi setelah mereka, ya, dari para ahli adab minal mu'minin, dari orang-orang beriman, orang-orang yang para ulama, ya, para as-salafus salih yang mengajarkan kita tentang adab, tentang akhlak, mengajarkan kita tentang nilai-nilai kemuliaan dalam Islam. Bima aujaba alaina minal iktida'i bihim, yang mana Allah telah mewajibkan kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Wadzalika jalilun qatruhu, dan dan itu semua yang tadi kita sebutkan, Allah mengajarkan kita adab dari nabinya, dari para ulama, para as-salafus salih, pendahulu-pendahulu kita, itu adalah jalilun qatruhu. Qatruhu, besar sekali nilainya. Jalil itu besar, artinya besar itu besar yang mulia, agung, ya, agung. Qatruhu itu nilainya. Katsirun adaduhu, dan sangat banyak sekali jumlahnya. Ya, kalau kita bahas secara rinci, kita nukilkan semua pendapat ulama tentang adab sangat banyak sekali, ya. Tapi tadzakkar ba'dahu, ya, maka ingatlah sebagiannya saja, kata Al-Imam Al-Ghazali, ya, li'alla yatula syarh, supaya nggak panjang penjelasannya. Fayaksur, di sini tidak ditulis, ya, bisa fayaksuru atau fayaksuro, bisa dengan fathah, bisa dengan dhammah. Fahmuhu, ya, kalau sudah panjang nanti maka akan sulit untuk dipahami. Nah, maka ini adalah ringkasan daripada kalam-kalam ulama, pendapat-pendapat ulama yang sangat banyak sekali diringkas oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam beberapa penjelasan-penjelasan singkat namun padat. Singkat, kita masuk ke halaman 4 tentang al-adabu baina yadayillahi ta'ala. Al-adab, afwan, bisa diganti Ustaz, di layarnya halaman 4, ya. Al-adabu baina yadayillahi ta'ala. Al-adab, adab itu
Al-adab itu artinya adab-adab, ya. Panjang dia, al-adab. Ya. Kalau adabnya cuma satu, al-adabu. Kalau adabnya dua, al-adabani. Kalau adabnya ada tiga, dan seterusnya, banyak ya. Al-adab. Jadi itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah sebutan jamak ya. Al-adabu baina yadayillahi ta'ala. Al-adab ya kepada Allah, kita sederhanakan. Adab kepada Allah. Nah, banyak sekali diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali. Oke, kemudian eh, kita sambung paragraf pertama adabu itu kurang alif. Boleh yang pegang buku untuk menambah alif setelah huruf dal. Adabu ya. Adabul mu'minina baina yadayillahi ta'ala. Adab orang-orang beriman pada Allah. Oke, apa adab yang pertama? Boleh Ana minta siapa ya untuk membaca? Oke, karena ini diharokat jadi mudah ya. Ana minta kepada eh, kepada Ahmad Faris. Hadir? Ahmad Faris? Aina antum? Di mana antum? Maaf, saya nggak ngerti bahasa Arab masalahnya. Emang baca Nggak aja, baca aja. nggak ngerti. Eh, tadi saya Bisa kok nggak? tadi saya ke toilet tadi ya, maaf ya tadi ya. Ini soalnya tadi Ya, off cam. baik. Iya, Ya, saya baca baca. baca Eh, aja. Nanti Ana yang terjemah. adabul mu'minina baina yadayillahi ta'ala. Itu Oke, udah cukup cukup. lanjut lanjut terus. Itu rokul itu rokut torofi wa Oke, jam'ul hammi terus, wa dawamu somti terus, wa sukunul jawarih terus. wa muba wa mubadaratum wa mubadaratum tistithalil awamiri dan waj tinabil manahi. Oke, cukup. Syukron ya, Ya, Faris. Ya, ya. baik. Adabul mu'minina baina yadayillahi. Adab seorang mukmin atau adab ya orang mukmin kepada Allah. Pertama, itraqut torfi. Nah, ini bahas pilihan katanya sungguh menarik gitu ya. Itraqut torfi. Ya, dari kata atraqo yutriku itraqut torfi, yaitu menundukkan pandangan. Gitu ya. Luar biasa kan? Jadi itraq itu menundukkan, at-torfi itu adalah torf, itu penglihatan ya. Ya, pandangan. Kita kenal mungkin Ghaddul Basar itu ya. Tapi bisa disebut juga itraqut torfi. Itu menundukkan pandangan. Agar eh, sesuatu yang kita lihat adalah sesuatu yang mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa jam'ul hammi, dan jamu itu adalah mengumpulkan ya, atau bisa kita artikan memusatkan gitu ya. Nah, hal al-hammi itu apa al-hammi itu? Al-himmah ya. Al-himmah semangat, perhatian gitu ya. Jadi kita harus sebagai seorang mukmin ya betul-betul harus perhatian dengan segala bentuk kebaikan yang ada gitu ya. Jadi himmah kita ya, semangat kita, perhatian kita ya dengan aktivitas kebaikan itu harus selalu semangat begitu ya. Semangat. Ya betul manusia butuh istirahat itu. Tapi
jangan pernah lelah ya, untuk melakukan kebaikan. Nah, itu kita sederhanakan ya. Jadi jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Seorang yang tidak disibukkan dengan kebaikan pasti akan disibukkan dengan keburukan. Begitu kan? Dan seorang yang tidak bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik, maka dia akan tertipu dengan waktu luangnya itu, akan terperdaya. Karena di antara dua nikmat yang sering manusia itu lalai, tertipu dengannya adalah as-sihhatu, nikmat sehat, dan al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Jadi manfaatkan waktu luangmu dengan baik, jangan disia-siakan. Wa dawamu somti, dan dawam itu selalu, as-somti itu diam. Selalu diam itu maksudnya pembawaannya khusyuk, tenang, damai, itu ya. Ya, jadi tidak tergesa-gesa. Ya, wasukunul jawarih. Nah, ini sambungan dari dawamu somti. Wasukunul jawarih, dan tenangnya anggota tubuh kita. Ya, ketika pembawaan kita khusyuk, tenang, ya, maka anggota tubuh kita pun akan ikut, ya, akan ikut menyesuaikan. Nah, boleh kita cepat, tapi tetap tenang. Ya. Cepat, ya, gerak cepat, misalnya berpikir cepat, tapi tetap hati tenang. Nah, hati tenang itulah yang akan membuat setiap gerak kita itu tepat sasaran. Nah, agar gerak kita tepat sasaran, maka pastikan hati kita tenang. Nah, hati kita tenang, maka pastikan zikir kita juga rajin gitu ya. Zikir kita juga khusyuk. Nah, kemudian wa mubadaratum titsalil awamiri wajtinabil manahi. Dan adab berikutnya adalah bersegera, wa mubadarah, dan bersegera imtitsalil awamir, bersegera melakukan kebaikan, perintah Allah, ya. Wajtinabil manahi, dan juga bersegera untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan eh, larangan, maka dijelaskan ya oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, wa ma nahakum anhu, ya, dan apa yang eh, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pantahu, maka jauhilah itu. Tapi ketika Allah, ya, menjelaskan tentang melaksanakan perintah, nah, maka kita melaksanakannya sebisa kita, semampu kita. Nah, tapi tetap kita melihat bagaimana agama, ya, Al-Quran maupun dalam hadis memotivasi kita semua untuk selalu fastabiqul khairat, ya, untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk selalu munafasah, ya, falyatanafasil mutanafisun, untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, ya. Nah, jadi ketika memang itu sifatnya adalah larangan, maka jauhilah itu. Tapi ketika itu adalah perintah dan setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, maka kita laksanakan semampu kita. Wakilatul i'tiradi. Dan juga ada berikutnya adalah wakilatul i'tiradi. Wa itu dan killah itu sedikit. I'tirad itu kan berpaling ya. Ya, maksudnya sedikit protes gitu ya. Sedikit protes dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Boleh kita bahasakan itu adalah menerima gitu ya, ketetapan Allah, qanaah gitu ya. Apalagi selalu husnudzon kepada Allah, tidak protes kenapa begini dan kenapa begitu. Memang manusia sifat mengeluh, sifatnya adalah mengeluh. Nah, tapi ketika mengeluhnya itu sudah sampai eh, sudah sampai terkesan protes dengan ketetapan Allah, maka hati-hati.
Ya, khawatir kita masuk dalam dosa besar yaitu berprasangka buruk, ya, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluqi, dan juga adab berikutnya adalah eh, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Akhlak yang baik tercermin dalam dia menjaga lisannya, kemudian juga dalam gerak-geriknya, ya, kemudian juga dalam pola pikirnya dan seterusnya. Wadawamu dzikri, dan selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihul fikri, dan juga tanzih, ya. Tanzih itu apa? Tanzih itu tanzih itu menjernihkan, ya, boleh. Membersihkan pikiran dari segala pikiran-pikiran yang tidak baik, gitu ya. Menjernihkan dari segala segala pikiran negatif, aura-aura negatif. Nah, kita sebagai seorang yang beradab kepada Allah khususnya adalah membuat pikiran kita selalu bersih, selalu positif, supaya aura positif kita itu nampak. Kan kita kalau ketemu orang bawaannya negatif terus, itu gak enak, ya. Secara manusiawi kita akan menolak itu, kan batin kita akan menolak itu. Tapi ketika kita bertemu dengan seorang yang selalu positif, baik positif mind, ya, selalu pikirannya positif, selalu optimis, itu kan enak, ya. Ngobrol pun enak, bergaul pun enak, ya. Kita ngobrol ya selalu apa namanya, selalu penuh motivasi, penuh semangat. Nah, itu ya. Wataqidul wataqidu al-jawarihi, ya. Dan juga takyid itu secara bahasa mengikat, ya, mengikat. Maksudnya apa? Takyid itu mengendalikan al-jawarih. Al-jawarih itu anggota tubuh. Anggota tubuh kita kendalikan, ya. Tangan kita pastikan untuk melakukan yang baik-baik. Kaki kita juga melangkah ke tempat yang baik-baik, ya. Dan anggota tubuh kita yang lain. Kita takyid, ya. Takyid itu kita kendalikan, ya. Kita ikat dia, kita atur dia supaya tidak melewati batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Berikutnya adalah wasukunul qalbi, insyaallah, ya, hati yang tenang, ya. Kemudian wa ta'zimur rabbi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa qillatul ghadabi, dan menyedikitkan atau sedikitnya marah. Marah. Kenapa disebut qillah itu, ya? Bukan wa adamul ghadabi, dan tidak marah. Karena manusia itu memiliki sifat yang manusiawi, yang itu marah. Marah itu sifat semua orang, pasti semua orang pernah marah. Entah dia marahnya dengan ucapan dia, atau dengan gerak-geriknya, atau dengan apapun itu. Tapi disebutkan wakilatul ghadabi, ya. Dan marahnya boleh, tapi marah yang sedikit. Jangan marah yang banyak, atau yang unik wa adamul ghadabi, dan nggak marah. Itu unik sekali ketika orang ada nggak marah, ya. Emosi nggak ketika direndahkan, ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakan dia nggak marah, itu unik sekali. Marah itu manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarahnya, bukan yang tidak marah. Artinya kalau menahan amarah ada sesuatu yang membuat dia marah. Nah, sesuatu yang membuat dia marah tidak membuat dia marah kemudian eh, lepas, gitu ya, meluap-luap, ya, amarahnya, sehingga dia pada akhirnya menyesal kenapa dia marah, kemudian dia mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, misalnya melakukan sesuatu yang tidak pantas, pada akhirnya pun menyesal. Karena itulah adab kita sebagai seorang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit marahnya, gitu. Kemudian mungkin Anda rasa cukup sampai sini, ya, sampai wakilatul ghadabi. Insyaallah akan disambung
di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, untuk kajian kita sudah selesai dan ada kesempatan untuk bertanya atau gimana, Ustaz? Ya, gimana? Terserah MC. Oh, ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan, mungkin ada peserta. Ya, di situ Faris tanya ada rekamannya atau tidak. Ya, insya Allah ada, Faris. Ya, oke. Mungkin yang lain ada lagi. Ya, mungkin dirasa cukup. Syakarallahu lakum wa barakafikum Ustadzana, Ustadz Adani. Semoga ilmunya berkah dan semoga ini jadi pahala jariah buat Ustadz Adani, karena tentunya ilmu adab ini akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama interaksi kita terhadap Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini nantinya menjadi bekal kita dan menjadi wasilah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah Ta'ala. Oke. Mungkin Ustaz ada closing statement atau apa? Cukup Ustaz, karena ini kan baru setengah itu ya. Oh iya, oke. Ya, Alhamdulillah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada para peserta semua dan saya pamit undur diri sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.